Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, khatib berwasiat untuk dirinya pribadi maupun para jamaah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, dengan sebenar-benar ketaatan, dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya di atas cahaya ilmu. Karena perlu kita ketahui bersama bahwasanya wallahi demi Allah, seseorang tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, seseorang tidak akan pernah mendapatkan ketenangan, keberuntungan, kenyamanan dalam kehidupannya, baik kehidupan di akhirat maupun kehidupan di dunia, kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan ini marilah kita sejenak memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini. Karena begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita, yang mana sedikit sekali dari kita yang bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Padahal kalau kita berusaha untuk menghitungnya, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, serta orang-orang yang meniti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari akhir kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam syariat Islam, di dalam agama Islam ada hak-hak yang mana wajib dikerjakan oleh kaum muslimin, wajib kita kerjakan sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimallahu taala. Berkata sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, inna li rabbika 'alaika haqqan, sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak atas kamu. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya dirimu memiliki hak atas kamu. Wali ahlika 'alaika haqqan, dan keluargamu memiliki hak atas dirimu. Fa'ati dha haqqin haqqah, maka berikanlah setiap yang memiliki hak-haknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, shadaqa Salman, Salman benar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hak-hak yang ada dalam syariat Islam adalah hak kedua orang tua kita, yaitu birrul walidain, berbakti kepada mereka. Yang mana kita ketahui bersama
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita memperhatikan ayat ini. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak kedua orang tua kita setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bahwasannya hak kedua orang tua kita memiliki kedudukan yang sangat penting, kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbakti kepada kedua orang tua bukan sekedar balas budi, bukan sekedar balas jasa, bukan sekedar norma kesopanan, bukan sekedar pantas-pantasan, akan tetapi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan semesta alam, dan tentunya perintah Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib untuk kita kerjakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga memerintahkan kepada kita agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ayyul amali ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu ala waqtiha. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat tepat pada waktunya. Qala, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, summa ai, kemudian apa ya Rasulullah? Qala, maka beliau pun menjawab, summa birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qala, summa ai, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Qala, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, lihatlah hadis ini. Lihatlah hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ini lebih tinggi kedudukannya daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang dibangun di atas hukum asalnya, yaitu fardu kifayah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan hadis ini pun diperkuat dengan hadis yang lain, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Berkata Abdullah bin Amr, ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, inni ji'tu uridul jihada ma'aka abtaghi wajahallahi wa daral akhirah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku datang, aku ingin berjihad bersamamu. Abtaghi wajahallah, aku berharap mendapatkan wajah Allah, aku berharap mendapatkan keridhaan Allah dan kehidupan akhirat. Kemudian laki-laki ini melanjutkan, walaqad ataitu wa inna walidayya la yabqiyan, dan sungguh Rasulullah, aku datang sedangkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan kedua orang tuanya
untuk melakukan ibadah yang mulia, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah. Akan tetapi dia meninggalkan bapak ibunya dalam keadaan menangis. Lantas apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Farji ilaihima, pulang kepada keduanya, kembalilah ke rumah. Fa'adhikhuma kama abqaitahuma, buatlah mereka berdua tertawa sebagaimana engkau membuat mereka berdua menangis. Subhanallah, subhanallah, inilah syariat Islam yang menjunjung tinggi kebaktian seorang anak kepada kedua orang tuanya. Lantas bagaimanakah dengan diri kita? Apa kita lupa dengan orang tua kita yang berada di tempat yang jauh? Berapa bulan, berapa tahun lamanya kita tidak pernah menjumpai mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang anak untuk pulang. Padahal anak ini memiliki tujuan yang mulia, yaitu berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi gara-gara orang tuanya kurang ridho dengan sikap anak ini, atau mungkin orang tuanya ridho, akan tetapi kedua orang tuanya menangis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan anak tersebut untuk pulang menjaga orang tuanya, pulang mengabdi di hadapan orang tuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa tinggi kedudukan birrul walidain dalam syariat Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pintu surga yang paling tengah ada pada kedua orang tua, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala, al-walidu awsatu abwabil jannah, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab awih fadhu, jika kamu ingin memasukinya, maka jagalah kedua orang tuamu. Jika kita ingin masuki pintu surga tersebut, maka jagalah, rawatlah kedua orang tuamu. Dan apabila engkau enggan, engkau tidak ingin memasuki pintu surga tersebut, maka sia-siakan mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat tentang kisah seorang alim ulama dari kalangan tabi'in? Dia terkenal dengan kecerdasannya sejak kecil. Dia terkenal dengan kesungguhannya dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia adalah Iyas bin Muawiyah. Ketika ibunya meninggal dunia, dia menangis terseduh-seduh. Kemudian ditanya kepadanya, "Mengapa engkau menangis ya Iyas?" Apa jawaban beliau rahimahullahu ta'ala? Beliau menjawab, "Dahulu aku memiliki 2 pintu untuk masuk surga, tapi sekarang salah satu dari pintu tersebut telah tertutup." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu pula tahukah kita tentang kisah sahabat yang mulia, seorang perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Suatu malam Abu Hurairah radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya karena rasa lapar yang dia rasakan. Kemudian dia bertemu dengan sahabat yang lainnya. Ternyata sahabat yang lainnya mereka keluar dari rumahnya karena merasakan apa yang dirasakan sahabat yang mulia ini. Akhirnya mereka mengeluhkan, mereka mengadukan ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengaduh ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun merespon mereka dengan membawa semangkok buah kurma. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan setiap sahabat 2 butir kurma. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an, apa yang beliau kerjakan? Beliau memakan 1 biji kurma, kemudian 1 bijinya lagi disimpan. Maka ditanya tentangnya, "Ya Abu Hurairah, kenapa engkau menyimpan kurma yang lainnya padahal engkau merasa sangat lapar?" Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Maka beliau radhiyallahu anhu menjawab, "Hadhihi li
wa hadhihi li ummi. Kurma ini untuk saya dan kurma yang ini untuk ibuku. Subhanallah. Inilah generasi salaf yang begitu mulianya dengan akhlak-akhlak mereka. Subhanallah. Inilah syariat Islam yang sangat menjunjung tinggi kebaktian seorang anak kepada kedua orang tuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin, saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala ada pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ada pada kemurkaan kedua orang tua. Barang siapa yang ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat, maka carilah keridhaan kedua orang tua kita. Berbuat baiklah kepada mereka, taati perintah mereka. Setiap perintah yang keluar dari lisan mereka, maka kerjakan. Karena setiap perintah yang muncul dari lisan mereka, hukumnya adalah wajib. Wajib untuk kerjakan, wajib untuk kita kerjakan selama perintah tersebut tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari kita tatkala orang tua kita memerintahkan dengan perintah yang hukumnya adalah mubah, makanlah, minumlah, tidurlah, akan tetapi kita lalai dari perintah tersebut. Kita menganggap bahwasanya diri kita lebih mulia daripada mereka. Padahal perlu kita ketahui bersama bahwasanya setiap perintah yang muncul dari lisan mereka, yang nampak dari lisan mereka, selama perintah tersebut tidak menyelisih syariat, maka hukumnya adalah wajib untuk kita kerjakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya setiap kemurkaan yang kita dapatkan dari kedua orang tua kita, hakikatnya kita mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbakti kepada kedua orang tua hukumnya adalah wajib. Berbakti kepada orang tua, baik itu berkaitan dengan urusan dunia, mungkin kita memberikan nafkah mereka, kita memberikan hadiah kepada mereka, kita menghajikan mereka, mengumrahkan mereka, atau amalan apapun yang berkaitan dengan perkara dunia. Akan tetapi ada bentuk bakti kita kepada orang tua yang lebih utama, yaitu bakti kita kepada orang tua untuk kehidupan akhirat mereka. Bagaimana cara kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita di kehidupan akhirat mereka? Caranya adalah kita menjadi anak yang saleh, kita menjadi anak yang saleh dan salehah, anak yang taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, anak yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah anak. Ini tidak ada yang menyelisihi, baik yang di depan, di belakang, di tengah, yang umurnya masih muda, yang sudah dewasa, remaja, tua, kita semua adalah anak. Kita memiliki amanah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang anak menjadi anak yang saleh, maka sungguh bahagia orang tua.
Karena setiap amalan kebaikan yang dikerjakan anak tersebut, maka pahalanya sampai kepada kedua orang tuanya, baik orang tua tersebut masih hidup maupun tatkala mereka sudah meninggal. Tentu kita ingat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya yang masyhur kita dengarkan, idza mata ibnu adam inqata anhu amaluh illa min thalath. Apabila seorang anak Adam mati, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya di dunia, illa min thalath, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat, wa waladin salihin yad'ulah, dan anak yang saleh yang berdoa untuknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk itulah marilah kita berusaha menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, anak yang saleh, ini adalah hadiah yang luar biasa yang diberikan dari seorang anak kepada kedua orang tuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan marilah kita berusaha untuk tidak menjadi anak yang durhaka. Setiap perintah yang orang tua kita perintahkan, marilah kita kerjakan, baik itu perintah yang hukumnya mubah maupun perintah yang berkaitan dengan perkara mubah, terlebih lagi perintah yang berkaitan dengan perkara sunnah dan perkara wajib. Ingatlah bahwasanya dosa durhaka kepada kedua orang tua adalah salah satu dosa yang disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu dzunubin yukhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Setiap dosa akan diakhirkan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat kelak. Illal baghya, kecuali zina, wa uquqal walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua, wa qati'atar rahmi, dan memutus silaturahim. Yu'jilu li sahibiha fid dunya qabla al-maut. Dosa ini akan disegerakan, akan dipercepat azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum mereka meninggal. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayahnya sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang selalu taat kepada kedua orang tua kita, dan kita dikumpulkan dengan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana waghfir lana uyubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma la tada' li ahadina dhanban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa addaitah wa la hamman illa farrajtah wa la mayyitan illa rahimtah wa la asiyan illa hadaitah wa la hajatan hiya laka ridhan wa lana fiha salah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana walhamdulillah wa aqimis shalah.